Ade Armando dikeroyok, aparat harus segera usut tuntas. Yang terpenting adalah bahwa beliau sudah mendapatkan perawatan yang maksimal dari tim dokter. Saat ini ada beberapa kelompok yang kita amankan, namun kita sedang mengidentifikasi. Kalau dia tidak melakukan apa-apa, kita akan pulangkan kepada orang tuanya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada aparat keamanan khususnya Wakapolres Jakarta Pusat yang menolong Bang Ade dan juga para polisi yang lain dengan sigap membantu Bang Ade. Sekali lagi kami meminta agar pelaku kekerasan, penyerangan, pemukulan terhadap Bang Ade dan teman-teman di Gerakan BIS itu ditangkap secepatnya dan diadili, dihukum berat-beratnya. Sebenarnya kalau sebagaimana dikatakan oleh Mas Eko pun tadi dari segi isu itu Bang Ade Armando itu sama posisinya dalam hal menolak 3 periode dan menolak perpanjangan. Menurut saya ini bukan semata-mata soal isu mahasiswa ya, soal aksi mahasiswa. Ini adalah soal pertunjukan atau demonstrasi kekejaman atas nama agama. Dan ini bahaya sekali kalau dibiarkan. Jadi saya setuju polisi harus bersikap tegas, menindak semua pelakunya, dan memastikan ini tidak terjadi lagi. Tapi kejadian ini membuktikan bahwa demonstrasi hari ini bukan demonstrasi mahasiswa. Ini demonstrasi preman, ini demonstrasi yang biadab, yang mereka nggak penting tentang apa yang mereka tuntut, tapi mereka memang mau cari kerusuhan. Saya dan kami berharap semua yang terlibat dalam pengeroyokan Ade Armando, mempermalukan dia di depan publik, merusak nama baiknya, kita berharap ditangani dengan serius karena kita masih percaya bahwa hukum bisa ditegakkan di Indonesia. Kalau saja demokrasi dihiasi dengan cara-cara kotor seperti ini, sekali lagi saya setuju sama Prof. Sulis tadi bahwa ini ancaman buat Indonesia masa depan. Pegiat media sosial dan salah satu pejuang toleransi Indonesia, Ade Armando, dikeroyok oleh segerombolan bencong yang hanya beraninya beramai-ramai. Sedih, marah, geram, itu adalah perasaan yang saya rasakan sekarang ini. Beliau adalah orang yang saya idolakan dan paling saya tunggu kehadiran videonya di Cakra TV. Walaupun saya tak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan beliau secara langsung, tapi dengan mendengarkan omongan dan opininya seperti sebuah asupan wajib buat saya pribadi. Beliau bilang tak berniat ikut dalam aksi unjuk rasa. Dia hanya ingin mendukung aspirasi BEMSI yang menolak wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Saya tidak ikut demo, saya mantau dan ingin mengatakan saya mendukung, kata dia kepada wartawan. Dan tiba-tiba entah angin dari mana datang seekor kadrun memprovokasi dan menyerang Pak Ade Armando. Beberapa mahasiswa yang ada di sana berusaha keras untuk melindungi, tapi apa daya, para massa yang ada di sana sudah terlanjur beringas dan keadaan tak bisa dikendalikan. Saya dapat kabar ini dari kolom komentar artikel yang sebelumnya. Saya penasaran, lalu saya cek dan ternyata hal pahit ini memang benar adanya. Dan bahkan videonya pun ada. Saya sudah lihat videonya dan saya sebarkan muka-muka bencong penakut itu agar lebih cepat tertangkap. Harapan saya agar pihak dari aparat kepolisian segera mengusut tuntas dan menangkap bencong-bencong pengecut brengsek yang biadab yang sudah mengeroyok seorang pegiat toleransi di negara hukum ini. Saya tidak kuat menonton videonya. Pak Ade Armando itu setahun lebih tua dari usia ayah saya. Melihat orang tua dipukuli dan diperlakukan, maaf, ditelanjangi seperti itu, saya pribadi sangat tidak terima. Jujur, darah saya itu naik. Walaupun saya dan beliau tak punya ikatan darah apa-apa, tapi saya tahu betapa hebatnya dan beraninya beliau menyuarakan kebenaran dan kewarasan logika akal sehat di negeri ini. Ini sudah tak bisa dimaafkan. Aparat harus segera mengusut ini sampai tuntas ke akar-akarnya. Tapi saya yakin aparat kepolisian pasti segera mengusut tragedi ini secepatnya. Biar para bencong-bencong penakut itu tahu bahwa masyarakat waras dan aparat bersatu untuk menyingkirkan sampah-sampah seperti para bencong tukang kroyok itu. Mereka hanya beraninya ramai-ramai. Kalau sendiri, mereka nggak beda dengan kerupuk disiram air, pasti langsung melempem. Untuk sekarang ini, binatang-binatang itu bolehlah berpuas hati. Tapi saya berani jamin, kebahagiaan mereka itu tidak akan lama. Lantai dingin penjara akan segera menanti mereka. Karma itu nyata. Darah pasti dibayar darah. Kita tinggal tunggu. Kemenangan akan selalu berpihak pada mereka yang benar. Dan kita semua termasuk Pak Ade Armando berada di pihak yang benar.
Yang salah harus dihukum dan yang benar harus diselamatkan. Kita semua hanya bisa berdoa dan berharap agar Pak Ade Armando selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan luka-luka yang diterimanya mudah-mudahan tidak ada yang parah. Percayalah, beliau itu kuat kok. Pukulan dari kadal-kadal bencong itu tidak akan bisa membuat beliau kalah dengan semudah itu. Untuk istri dan anak-anak beliau, saya hanya bisa berdoa agar Tuhan melindungi dan memberi mereka kesabaran. Percayalah, Tuhan itu maha adil dan Tuhan itu tidak buta. Kita semua beda dengan gerombolan pengecut bangsat seperti mereka. Kita pendukung Pak Jokowi lebih mengutamakan jalur hukum yang sesuai dengan undang-undang di negara kita. Pakai kekerasan? No. Sangat bisa dan sangat gampang itu sebenarnya urusannya. Itu mah urusan kecil. Tapi itu bukan gaya kita. Maaf, kita semua hanya cukup percaya, tunggu, dan serahkan semuanya kepada kepolisian. Buat Pak Ade Armando, semoga Bapak lekas sembuh. Tuhan melindungi hamba-hambanya yang berjuang demi kebenaran. Saya melalui pembahasan ini dan melalui juga artikel ini mewakili seluruh masyarakat Indonesia yang berakal sehat mendoakan supaya Bapak cepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Segala doa yang terbaik dari saya untuk Anda. Semoga lekas sembuh Pak Ade Armando. Kami semua menanti materi pelajaranmu yang selalu mengajak menggunakan akal sehat itu. Tiba-tiba di grup WA yang saya ikuti muncul dua video. Yang satu menampilkan seorang laki-laki berdarah-darah dipapah oleh anggota polisi dan yang satu lagi saya nggak buka. Dalam kondisi babak belur seperti itu, saya tidak mengenali siapa bapak-bapak yang kepalanya berdarah itu. Lalu saya bertanya, ini siapa dan kenapa? Dan jawabannya cukup mengagetkan. Ternyata si bapak-bapak itu adalah Ade Armando yang katanya habis dihajar massa. Katanya lagi, Ade Armando ini ikut demo 11 April di depan gedung DPR. Ya ampun, ngapain dia ke arena demo mahasiswa? Cari materi konten? Itu komentar pertama saya saat saya tahu kalau sosok laki-laki berdarah itu adalah Ade Armando. Informasi selanjutnya mengatakan kehadiran Ade Armando di tengah masa pendemo itu katanya untuk memantau dan memberikan dukungan ketidaksetujuan atas isu 3 periode masa jabatan presiden. Jujur saja, saya katakan apa yang dilakukan Ade Armando adalah sebuah kebodohan. Kemana akal sehat yang selama ini menjadi jargon tayangan videonya di Cokro TV? Menghilang? Seorang Ade Armando tanpa harus menilik apa profesi kesehariannya, dikenal sebagai bagian dari influencer di bawah bendera Pandawa 5 yang hampir semua kontennya adalah mendukung pemerintah. Ya, sesekali mereka juga mengkritik pemerintah, tapi bukan menyerang pemerintah. Tetapi tetap saja Ade Armando dan kawan-kawan itu sudah terstigma sebagai pembela pemerintah. Sementara orang-orang yang berdemo hari ini adalah mereka yang kontra pada kebijakan pemerintah. Mau dikatakan niat Ade Armando hadir di tengah-tengah pendemo 11 April ini untuk memberikan dukungan para mahasiswa? Atau status Ade Armando yang seorang dosen?